Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ilaha illa ba'd. Jemaah dimuliakan Allah, kajian sebelumnya kita bahas tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah di mana keduanya adalah sunnah muakkadah. Ada sunnah iqamah itu juga sama dengan sunnah azan. Kemudian ada beberapa perbedaan antara azan dan iqamah, di mana azan itu diucapkan dua kali, kecuali takbir ya 4 kali. Kemudian iqamah itu furada atau satu kali. Kemudian juga di dalam azan itu disunahkan tamahul atau tarassul yang dibaca atau dilantunkannya itu pelan, sementara iqamah itu agak cepat ya, agak serap fil iqamah, karena azan itu untuk orang yang tidak hadir, sementara iqamah itu adalah untuk orang yang sudah ada di tempat atau di masjid ya. Kemudian syarat iqamah itu juga syarat azan, dan sunnah iqamah juga sama dengan sunnah azan. Nah, ditambahkan kalau yang iqamah ya, itu disunnahkan orang yang azan. Jadi istihbab an yakuna al-muadzin huwa al-muqim. Orang yang azan, orang yang iqamah itu disunnahkan adalah orang yang azan. Artinya orang yang sama. Dan yang mendengarkan iqamah disunnahkan membaca aqamallahu wa adama. Dan jadi azan dan iqamah ini sunnah muakkad untuk sholat fardu. Maka selain sholat fardu ya tentu ya tidak disunnahkan, seperti sholat id, sholat khusuf ya, sholat gerhana, sholat jenazah, itu tidak disunnahkan azan dan iqamah. Tapi cukup imam mengatakan as-sholatu jami'ah, itu sama dengan seruan. Sholat jami'ah itu artinya manggil orang-orang, ayo ya, sholat id, khusuf dan lain sebagainya, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Ya, itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqala lamma inkasafat asy-syamsu, ketika matahari mengalami gerhana, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudia, dipanggil atau diseru ya, jamaah itu diseru. Apa seruannya? Adalah as-shalatu jami'ah. As-shalatu jami'ah. Nah, kemudian kita masuk ke bab syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Apa itu syarat? Syarat itu segala sesuatu ya, kullu ma yatawaqqafu alaihi, segala sesuatu yang terikat dengannya wujud dzalika syai', keberadaan satu hal itu.
wa huwa laisa juz'an minhu, tapi dia bukan termasuk bagian darinya. Ini maksudnya berarti bukan termasuk amal itu, tapi biasanya ya syarat itu adalah di luar itu, ya sebelumnya biasanya. Seperti apa? An-niyat la budda wujudi ala wajhi al-ardi min al-matar man ilmi bi anna al-matar laysa juz'an min an-nabat. Bukan an-niyat, maaf, an-nabat. Contohnya adalah an-nabat, tumbuh-tumbuhan. La budda wujudi ala wajhi al-ardi min al-matar. Nah, tumbuhan itu ada di atas permukaan bumi. Ya, itu karena adanya hujan. Kalau tidak ada hujan, tentu tidak ada tumbuhan. Karena dulu bumi ini mati, ya kan? Bumi ini mati. Nah, apa? Wa anzalna minas sama'i fa anzalna minas sama'i ma'a, maka kami turunkan dari langit itu air. Wa ja'alna, apa namanya? Allahumma shalli ala kullu syai'in hayyin, itu apa dalam firman Allah. Coba kita lihat ini Al-Qur'an ini harus kita pastikan jangan sampai salah baca ya. Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa. Tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan, melihat bahwa langit dan bumi itu dulu kanata ratqan, itu menyatu. Fafataqnahuma, lalu kami belah keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayyin. Lalu kami jadikan dari air hujan, kullu syai'in, segala sesuatu, hayyin, menjadi hidup. Ya, afala yu'minun, tidak akan mereka beriman. Jadi dulu langit dan bumi itu kan nyatu, ya kan? Itu kalau dalam ilmu ilmu pengetahuan alam dikenal dengan teori Big Bang. Teori Big Bang itu benturan besar, ya kan? Yang itu kemudian membentuk planet-planet, termasuk planet bumi. Termasuk planet bumi itu dulu ya nyatu, lalu terpisah, dan kemudian Nah itu kan saat dia terpisah, planet bumi kan belum bisa dihuni. Api dulunya panas, ya kan, dulunya bumi ini panas, tidak bisa dihuni. Lalu Allah turunkan hujan, ya, sirami bumi, akhirnya kemudian tumbuhlah tumbuhan, dan akhirnya bisa dihuni oleh umat manusia. Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayyin. Nah, kita kembali lagi kepada syarat tadi. Syarat mana? Jadi tumbuhan yang ada di muka bumi itu kan tidak ada kecuali adanya hujan. Ma'al 'alam bi anna al-matar la yastujad min nabat. Tentu hujan itu ya bukan bagian daripada tumbuhan. Ya. Jadi tumbuhan itu ada karena adanya hujan. Tapi apakah hujan itu bagian daripada tumbuhan? Tentu bukan. Fal mataru idzan syartun liwujudin nabat. Maka hujan itu adalah syarat, ya, syarat apa? Syarat adanya tumbuhan. Jadi adanya tumbuhan itu kan adanya hujan. Allah turunkan hujan, maka kemudian apa? Numbuhlah, ya, pepohonan dan lain sebagainya. Wal'an ma hiya syurutu sihhatis shalah? Lalu kemudian apa itu syarat sahnya salat? Nah, tatalakhasu syurutu 'inda Imam Syafi'i rahimahullah fi umuril arba'ati taliyah. Syarat sah salat itu menurut Imam Syafi'i rahimahullah itu bisa disimpulkan dalam 4 hal. Pertama, at-taharah, suci, ya, at-taharah. Ya, taharah itu kan tentu di luar sholat, ya, bukan bagian daripada sholat.
dia dilakukan sebelum sholat. Nah, taharah sudah kita pelajari ya di bab taharah. Sebelum sholat ini kan kita belajar taharah. Wa hiya tanqasimu ila anwa' la budda min tawfir kulli wahid minha sihhatus shalah. Taharah apa saja? Taharatul jism minal hadath, sucinya badan daripada hadas. Fal muhdits, maka orang yang berhadas itu la tasihhu sholatu, tidak sah sholatnya, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya, apalagi hadas besar. Hadas kecil faqdul wudu, ya apa namanya, ya kehilangan wudu. Kalau orang yang berhadas kecil seperti orang buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya. Atau hadas besar, apa itu? Junub. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, tidak diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Kemudian selain itu yang kedua adalah taharatul badan minan najasah, kesucian badan dari najis. Najis ya kita juga sudah belajar itu di bab taharah. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang berbicara tentang dua orang yang disiksa ya di kuburan. Kata Nabi, amma ahaduhuma, salah satunya kata Nabi ini dari penghuni kuburan ini, fakana la yastabri minal baul, la yastatiru minal baul, dalam riwayat yang lain la yastabri atau tidak bersih dari pipis. La yastatir ya tidak, la yastanzih atau tidak bebersih sembarangan juga pipisnya, nah, termasuk itu. La yatajannabuhu wa yataharras minhu. Jadi apa namanya, nggak hati-hati ya, pipisnya itu ya sembarangan, kemudian bisa jadi juga tidak istinja, tidak dibersihkan. Banyak orang-orang kayak gitu. Banyak loh ya. Itu ada orang yang sembarangan. Bahkan di mal-mal itu, di mal yang terutama yang pakai ini ya, pakai apa tuh? Tisu. Kalau tisu ya itu kan bisa untuk istinja itu tisu. Mal yang apa namanya tuh, yang ada dia tuh urinoir yang pakai sensor. Jadi itu kan sensor. Itu biasanya sensor, itu pengalaman saya itu, saya pernah itu. Nyalanya itu kalau kita mundur, bayangin aja, kalau kita mundur baru nyala ya. Jadi kita pergi nyala. Kurang ajar sebenarnya. Iya kan? Kalau pas di situ selesai kita buang air kecil itu nggak nyala pak, nggak keluar, jadi nggak kesiram, gitu kita nggak bisa istinja kan? Takut kali kan? Nah iya, ya mau nggak mau kan harus mikir dulu dikit baru dia keluar tuh. Tapi kan ya jadinya, tapi kan sulit itu. Orang-orang kebanyakan apa habis pipis sudah langsung pakai celana, udah keluar kan. Artinya apa? Nggak cebok lagi. Nah itu hati-hati ya. Hah? Ya, iya itu najis, nah kan najis mana-mana. Nah ini menyebabkan siksa. Nah tentu ini apa namanya, hadis ini ya memberi pelajaran kepada kita. Siksa kubur itu pertama, siksa kubur itu sebuah kebenaran. Jadi artinya itu memang ada ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dan itu bagian dari iman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya siksa kubur, wa na'imuha, tentu juga nikmat kubur. Yang kedua ya, bahwa siksa kubur itu tidak harus kemudian disebabkan oleh perilaku yang atau dosa besar ya. Dosa seperti ini pun itu bisa menyebabkan siksa kubur. Nah dan tentu selain
air air seni ya. Setiap najis yang lain itu tentu banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis yang lain contoh najis yang lainnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Jahsh. Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, fa idza aqbaltil haidha faturkis salat. Kalau kamu sudah masuk waktu haid, faturkis salat, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa shalli. Kalau sudah selesai waktunya, ya, ukurannya, maksudnya ya biasanya rata-rata berapa itu kalau perempuan itu sepekan gitu ya, maka faghsili anki dam wa shalli, maka bersihkanlah darimu darah. Nah ini artinya bahwa darah haid itu adalah sesuatu yang najis. Washolli dan sholat. Nah yang ketiga, toharah apa selain toharatul badan minan najasah, toharatus thiyab minan najasah, kebersihan pakaian dari najis. Fala yakfi an yakuna jismu naqiyan 'anil najasah. Nah tidak cukup ya badan saja yang harus suci dari najis, tapi juga baju pakaian kita yang kita pakai untuk sholat itu juga harus suci dari seluruh bentuk najis ya. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu dan pakaianmu maka sucikanlah. Juga hadis riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu, Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah binti Yasar atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Khawlah bintu Yasar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Khawlah, innahu laysa li illa thawbun wahid. Kata Khawlah, wahai Rasulullah, sungguhnya saya tidak punya baju kecuali hanya satu saja. Wa ana ahidu fihi, udah gitu bajunya kena haid, kena darah. Fa kaifa asna, lalu bagaimana, apa yang saya perbuat? Qala idza taharti faghsilihi thumma shalli alaihi. Kata Nabi, kalau kamu sudah suci maka cucilah baju itu, thumma shalli alaihi, maka lalu sholatlah ya dengan baju itu. Faqalat fa in lam yakhruj dam, lalu Fatimah Khawlah bertanya lagi, kalau darahnya belum keluar, qala yakfiki ghusl dam wala yadurruk atharuhu, cukup bagimu mencuci darah ya, dan tidak akan membahayakanmu bekas darah itu. Jadi artinya apa? Ya darah itu bisa dicuci, artinya dihilang najisnya, ya kan? Nah, dengan dicuci, walaupun bisa jadi mungkin ada bekas-bekasnya, ya, tapi yang jelas kalau pastikan itu sudah dicuci dan bersih, ya. Nah, itu maka darah dianggap hilang. Nah, ini hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya baju itu juga harus suci, harus bersih dari sesuatu yang najis seperti darah haid. Nah, yang keempat, selain tadi taharatul badan minan najasah, taharatul thiyab minan najasah, juga taharatul makan 'anil najasah, bersihnya tempat dari sesuatu yang najis. Nah, wa yuqsadu bil makan al hayz alladhi yashghaluhu al musalli bi salati fa yadkhul fil makan ma baina muwatti' qadamahu ila makan sujudi. Jadi tentu makan atau tempat yang dimaksud tempat yang digunakan untuk sholatnya orang itu. Maka yang dimaksud dengan tempat di situ apa? Ma baina muwatti' qadamihi, ma baina mawti' qadamihi, antara ya tempat dia berdiri sampai tempat dia sujudnya, itu pastikan ya tempat dia berdiri dan tempat sujud sampai sujudnya itu ya itu suci, ya pastikan itu suci dari najis. Fa mimma yulabisu syai'an min badani asna as-shalah. Mimma yulamisu syai'an min badani athna as-salat, fama la yulamisu al-badan la yadur an yakuna najisan, mithl makan alladhi yuhadi sadruhu 'inda ar-ruku' was-sujud.
Wa dalilu hadha syarat amruhu sallallahu alaihi wasallam bi sabbil ma' 'ala al-makan alladhi bala fihi al-a'rab fi al-masjid wa qiyasan al-makan alladhi 'ala ath-thawbi li'anna al-makan ka-thawbi fi mulamasatil badan. Nah, jadi ya, tempat yang dimaksud itu adalah tempat dia berdiri sampai sujudnya, ya. Nah, itu yang kemungkinan bisa menyentuh badannya ketika dia sholat. Jadi artinya pastikan jangan ada yang sesuatu yang ya menyentuh ya seperti misalnya ketika kita meletakkan kedua telapak tangan, kemudian lutut, ya kan, kemudian duduk, ya. Nah, itu jangan sampai tempat yang kita berdiri sampai kita sujud itu ada tempat yang terkena najis, ya kan. Nah, kalau di sekitarnya misalnya ada najis, ya itu nggak jadi masalah, asalkan apa? Tempat dia berdiri sampai dia sujud itu pastikan tidak terkena najis, ya. Kalau tahunya pas sholat gimana Ustaz? Tahunya pas sholat, di situ ada najis di depan situ. Iya. Geser ada ya, orang gitu. Iya, digeser bisa. Digeser, tahu lagi sholat gitu. Iya. Digeser. Atau kalau di depannya itu kira-kira kalau najisnya tuh nggak nempel, ya. Kalau nggak nempel, ya dihilangkan, bisa pakai tangan gitu. Atau ditiup, gitu ya. Kalau agak kering gitu ya najisnya. Apa sih contohnya biasanya? Cicak kering. Iya. Jadi untuk masalah untuk perempuan jatuh umpamanya sholat zuhur tepat pada jam 12. Namun perempuan itu belum melaksanakan sholat sampai jam 1. Lalu tiba-tiba dia haid pada jam 1 itu. Apakah perempuan itu nanti diwajibkan memfoto sholatnya setelah dia selesai haid dan bersuci? Karena saat anak itu telah mendengar kalau tidak memfoto maka dia termasuk orang yang berdosa. Iya betul, dia harus mengqadha sholatnya, ya. Jadi karena ketika masuk waktu sholat dia belum sholat, ya. Kenapa? Karena khawatir ketika masuk waktu sholat itu memang dia belum haid, ya kan? Tapi dia mundur-mundur sholatnya misalnya jam 1 baru sholat. Nah, kalau jam 1 baru sholat, jam 1 mau sholat, ya, terus dia melihat ada darah, ya dia tentu tidak boleh sholat kan. Tapi nanti dia harus mengqadha sholat zuhur itu setelah dia suci, ya. Nah, itu memang kebanyakan ya wanita lalai itu, ya. Nah, jadi ngeceknya apa? Memang ya kebiasaan mungkin wanita kan tidak sholat jamaah. Nah, ini perlu juga nih ditekankan kepada para wanita, ya, walaupun tidak disunnahkan sholat jamaah di masjid, ya tentu tetap sholat di awal waktu itu tetap sunnah juga berlaku bagi mereka. Maka ketika misalnya adzan, ya kaum wanita juga harus bersegera untuk sholat, ya kan. Jadi jangan nah ketika misalnya pas memang dia di awal waktu nih akan sholat terus kemudian melihat darah, ya berarti tidak sholat. Tapi yang kayak gitu nggak harus qadha, karena apa? Di awal waktu. Kecuali tadi ya diulur-ulur tuh waktunya, sholat saat jam 1, jam setengah 2 misalnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada seorang Arabi ini orang Arab Baduy datang ke Masjid Nabawi. Ada sahabat, ada Nabi SAW di situ, ya, sedang ada di masjid. Lalu datang dia ke pojokan, ngapain? Dia pipis di pojokan masjid, ya kan? Entah di bagian pojoknya atau di mananya, pokoknya di pipis di dalam masjid, ya. Namanya orang Arab Baduy kan, tidak tahu adab sopan santun. Jadi dia pipis. Nah, sama Umar itu sudah mau dipukul itu, didatangi mau dipukul. Kata Nabi, jangan, biar diselesaikan pipisnya.
Nah, itu kalau dipukul di tengahnya tak kemana-mana bisa aura-auran, ya kan? Jadi biarkan dia selesaikan dulu, lalu ya itu setelah selesai itu dimarahin sama Umar. Nah, jadi kata Nabi SAW, Nabi kemudian menyuruh sahabat, ya salah seorang sahabat untuk ngambil seember air, ya, lalu fa'uhriqa alaihi, lalu disiramkan itu air. Karena itu dulu masjidnya kan belum ada keramik, apalagi karpet ya, masih pasir. Jadi ya disiramkan saja itu di situ, ya. Jadi itu cukup untuk menghilangkan najis itu, ya. Dan sehingga masuk itu ke air pipis itu ya bercampur dengan air bersih, lalu kemudian dia masuk ke dalam sana. Nah itu ya cukup, ya ada perlu juga di bekasnya dikeduk gitu. Nah itu hadis riwayat Imam Bukhari tentang tempat yang harus suci, ya. Jadi untuk tempat sholat itu harus suci, maka tidak boleh sholat di tempat yang najis, nah, terutama di bagian tempat berdirinya sampai tempat dia sujud. Yang kedua ya, itu tadi at-taharah, syarat sahnya sholat, taharah suci. Yang kedua syarat sholat adalah al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, waktu sholat ini kan sholat maktubah atau sholat fardu ini ya kan ada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kita harus tahu waktu itu, ya, waktu itu sudah masuk waktu sholat atau belum, ya. La budda an ya'lama al-musalli dzalika qabla mubasharati shalah. Jadi sebelum sholat pastikan orang yang mau sholat itu tahu, ya, sudah masuk waktu sholat. Maka Pak, la tasihhu, tidak sah orang yang tidak sah sholat orang yang tidak mengetahui waktu sholat, tidak mengetahui masuknya waktu sholat. Fa in tabayyana lahu ba'da dzalika annaha sadafat waqtaha al-masyru', ya. Wa in tabayyana lahu ba'da dzalika annaha sadafat waqtaha al-masyru'. Walaupun misalnya nampak atau setelah itu baru dia tahu. Jadi sebelum dia sholat dia tidak tahu ini sudah masuk atau belum. Oh ya ternyata pas dia sholat, oh ya ternyata udah masuk ya waktunya. Nah jadi pastikan sebelum sholat ya itu sudah tahu dulu waktu masuk itu waktu sholat. Jadi jangan nggak tahu tapi dia tetap sholat. Walaupun misalnya setelah dia sholat ya baru tahu kemudian oh tadi sholat saya itu sudah masuk ternyata, ya kan gitu. Jadi ini harus dipastikan dulu sebelum sholat, ya, pastikan sudah masuk waktunya. Gimana tuh cara mengetahuinya? Kalau sekarang ya gampang lah ya, Google. Nah itu ya itu ada aplikasi dan seterusnya ya. Nah itu walaupun ada agak beda-beda itu, tapi secara umum sih hampir sama lah ya. Beda-beda mungkin sekitar 1 menit gitu, ya. Tapi kira-kira ya waktu yang kita gunakan di sini nih ya, waktu ini kan ada jam, ini kan jam ini kan menyesuaikan sendiri ya, kira-kira. Nah jam yang di aplikasi juga begitu, nah kira-kira. Karena teknologi kan canggih untuk mengetahui waktu sholat ya, secara teknologi itu dijadikan sebagai wasilah, itu tidak jadi masalah ya. Jadi wasilah itu kata muallif hadzal kitab, kata penulis kitab ini adalah al-ilmul yaqini. Pertama ilmu yang yakin, bi an ya'tamida 'ala dalil mahsus. Ya, ini ilmu yang yakin itu dalilnya apa? Buktinya gimana? Ya, buktinya adalah ketika dia melihat matahari misalnya, ru'yatus syams, ya. Nah, tentu matahari kan itu lebih jelas. Jadi apalagi kalau cerah gitu ya, kita bisa mengetahui itu waktu kira-kira waktu subuh ya, itu bisa ketahuan itu. Sudah ada agak merah di ufuk timur gitu ya, itu artinya sudah mulai waktu subuh, itu fajar. Nah, berakhirnya kapan ya? Ketika matahari terbit ya. Waktu zuhur kapan ya? Matahari di atas tergelincir ke arah barat sedikit, itu artinya masuk waktu zuhur ya.
Waktu asar ya matahari sudah di ke arah sana, ke arah barat ya. Nah, kira-kira dan bisa dilihat. Yang kedua adalah al-ijtihad, bisa melalui ijtihad ya. Nah, ini dalilnya adalah dhanni. Kalau tadi yaqini, kalau ini dalil maksus, kalau ini adalah dalilnya dhanni yang kira-kira itu bisa dikira-kira ya. Bisa dikira-kira seperti apa? Qadhilli wal qiyas bil amali wa tuliha, seperti melalui bayangan ya kan. Nah, dan seterusnya. At-taqlid, yang ketiga adalah taklid. Ya, kalau tidak ijtihad ya taklid, artinya mengikuti. Di dalamnya kunil ilmul yaqin wal ijtihad kajahil bi awqatis shalah wa dalailiha. Ya, seperti orang yang tidak mengetahui waktu sholat dan juga dalil-dalilnya, fa yuqallid immal alim al mu'tamad ala dalil maksus, maka dia hendaklah mengikuti orang yang alim yang bisa dipercaya ya kan. Ketika dia menggunakan dalil yang maksus atau mujtahid yang berdiri di atas dalil-dalil yang dhanni gitu ya. Nah, kalau sekarang wasail ini ya tentu mungkin kita bagian daripada muqallidin, kita yang mengikuti saja ya, mengikuti. Hukum sholat man shalla kharijal waqt. Lalu bagaimana orang yang sholat di luar waktu sholatnya? Idza tabayyana lil musalli anna sholatahu qad waqa'at qabla dukhulil waqti tu'tabaru batilah wa tajibu i'adatuha. Kalau ternyata orang yang sholat itu ya itu sholat di luar waktunya atau sebelum masuk waktu sholatnya, maka dianggap sholatnya itu batal ya, dan wajib diulang. Sawa'un kana mu'tamidan ala ilmin aw ijtihadin taqlidin, baik dia bersandar pada ilmu atau ijtihad atau taklid. Jadi artinya apa? Ternyata misalnya setelah dia mengikuti atau setelah dia ijtihad salah itu ijtihadnya, ya kan? Artinya apa? Belum masuk waktu sholat kok dia sudah sholat. Nah, maka apa? Kalau nampak setelah dia sholat itu ya waktunya belum masuk, maka dia wajib mengulang sholatnya. Artinya sholatnya batal. Yang ketiga, syarat sahnya sholat adalah satrul aurah, menutup aurat. Nah, ini syarat ketiga. Labudda li ma'rifati hadzal syarat min bayani umur thaliyah. Pertama, apa itu aurat? Nah, aurat di sini secara syara artinya adalah kullu ma yajibu satruhu aw yuhramun nadhar ilaihi. Yahrumun nadhar ilaihi. Jadi apa? Setiap yang wajib ditutup atau haram untuk dilihat. Hududul aurat fi shalah. Sekarang batasannya aurat itu di dalam salat seperti apa? Untuk laki-laki ma baina surrati war rukbah, antara pusar dan lutut. Fayajib alla yabduwa syai'un min fi shalah, maka jangan sampai nampak antara lutut dan pusar ini ya ketika sholat. Wa hududuha binisbah lil mar'ah, sementara untuk wanita ulul badan, semua badannya itu adalah aurat kecuali apa? Al wajah wal kaffain, wajah dan dua telapak tangan. Fa yajibu an la yabdu syai'un mimma 'ada dzalika fi shalah, maka selain wajah dan dua telapak tangan tidak boleh ada yang terlihat ketika sholat. Ya, Allah berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ambillah perhiasanmu saat akan ke masjid atau setiap akan ke masjid. Qala Ibn Abbas mengatakan, al-muradu bihi athiyab fi shalat, maksudnya adalah pakaian untuk sholat, artinya yang menutup aurat ya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatul haid illa bi khimar. Ya, tidak diterima sholatnya orang yang haid illa bi khimar, kecuali dia menggunakan khimar itu yang menutupi pakaian ya. Wanita, khimar itu ya bisa diterjemahkan kerudung ya, yang menutupi aurat wanita ya. Maksudnya sholatul haid ini sholatul balik ya. Wanita yang sudah balik, sudah haid itu tidak sah sholatnya ya, kecuali dia menutup auratnya ya, menutup auratnya. Menutup aurat ya, khimar itu ya kerudung atau jilbab. Nah, maka
bukan berarti kalau kerudungnya ditutup, ya atasnya ditutup, bawahnya dibuka, enggak. Maksud di sini adalah apa? Artinya kepala itu wajib ditutup, ya maka yang lainnya juga harus tertutup, lah gitu kan. Jadi Nabi mengatakan SAW ini ya mengatakan sesuatu yang penting itu ditutup, yang lainnya juga ditutup, lah kepala saja ditutup, kan? Apalagi yang di bawah kepalanya, nah gitu ya. Nah, hududul aurah kharijus shalah. Nah, ini itu kan di dalam sholat. Kalau di luar sholat bagaimana? Batasan aurat di luar sholat. Hududul auratir rajul. Nah, batasan aurat laki-laki di luar sholat ya, kharijus sholat, ma baina surrah wal rukbah. Sama kayak tadi sholat ya, antara pusar dan lutut, ayyan kanu binisbati li maharimihi minan nisa. Nah, amma 'inda nisa al-ajnabiyyat. Adapun wanita al-ajnabiyyat ya, wanita-wanita asing, maksudnya selain istri kita, selain anak kita, ya kan, selain saudari kandung kita, ya kan, selain nenek kita, itu namanya bukan ajnabiyah, itu namanya maharim. Nah, kalau ajnabiyah itu artinya wanita-wanita asing, ma'adal wajh wal kaffain 'ala al-mu'tamad. Nah, auratnya apa? Menurut jumhurul ulama atau al-mu'tamad dalam qaulul Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, ya itu yang menjadi sandaran pendapat ya, itu adalah apa? Selain wajah dan dua telapak tangan. Jadi sama auratnya ketika berada di dalam sholat. Jadi di luar sholat juga sama ya. Artinya apa? Seluruh badan wanita itu aurat kecuali ya muka dan telapak tangan. La yajuzu lin-nisa al-ajnabiyyat an yanzurna ila ma 'ada wajhi ar-rajul al-ajnabi wa kaffayhi. Maka tidak boleh lin-nisa al-ajnabiyyat an yanzurna ila ma 'ada wajhi ar-rajul al-ajnabi wa kaffayhi. Fa in kana an-nadhar bi syahwatin hurrima bin-nisbati lil-wajhi aydan. Qala Allah Ta'ala wa qad min al-yadud min absarihim yahfazna furujahunna. Nah, jadi ini kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk baik laki-laki ataupun perempuan untuk senantiasa apa? Menundukkan pandangan. Ini sebentar, kita belum masuk batasan ini ya, aurat aurat perempuan ini. Maksudnya adalah laki-laki terhadap perempuan, itu mana yang boleh dilihatkan gitu. Yang boleh dilihat itu hanya muka dan telapak tangan. Tapi apa? Tentu juga tidak boleh, walaupun itu bukan aurat, tapi tidak boleh dilihat dengan syahwat. Ya kan? Fa in kana an-nadhar bi syahwatin hurrima bin-nisbati lil-wajh. Kalau dilihatnya itu dengan syahwat tentu juga tidak boleh. Begitu juga perempuan melihat wajah laki-laki, ya kan, dengan syahwat itu juga tidak boleh, karena perintah menundukkan pandangan itu berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Ya kan, ada nggak kira-kira perempuan melihat wajah laki-laki dengan syahwat gitu? Ada ya. Ngelihat orang ganteng teriak-teriak histeris gitu, ya kan? Nah ya itu kan artinya ya dengan syahwat itu tidak boleh juga. La yajuz ya, nggak boleh bagi perempuan-perempuan asing itu, artinya yang di luar yang istri dan seterusnya itu ya, tidak boleh melihat wajah laki-laki, ya kan? Nah dengan syahwat. Kalau melihat biasa ya tidak apa-apa gitu. Nah apalagi ya laki-laki ke perempuan gitu ya. Wa hudud auratil mar'ah dan nisa muslimat ma baina surrati rukbatiha. Dan batasan aurat wanita, ya kan, sesama wanita muslimah itu yang masuk aurat itu adalah antara pusarnya dan lututnya. Itu sesama wanita muslimah ya. Antara baina surratiha, surrah ini ya, dan lututnya. Amma 'inda nisa al-kafirat. Adapun kalau di hadapan wanita yang kafir. Nah, wanita yang kafir fa ma'ada alladhi yadhhar minha li daruratil qibla 'amal ma ka khidmatil bait wa nahwi.
Maka selain apa yang nampak ya, selain apa yang biasa nampak gitu ya, kalau sesama orang kafir, li daruratil qiyam, karena daruratnya, misalnya kondisi ya yang menutup pekerjaan ya, agak terbukanya auratnya. Ini beda ya, aurat yang boleh terlihat ya wanita muslimah di hadapan orang-orang non muslim atau wanita non muslim dengan wanita yang muslim. Jadi seperti misalnya di salon-salon kayak gitu ya, ya tentu wanita muslimah ya harusnya selektif dalam memilih salon kecantikan, ya kan? Nah, apalagi kalau salon kecantikannya itu ya itu Bencong. muslimah, ya kan, dan jadi masalah. Tapi kan yang datang itu juga kadang-kadang bukan muslimah, makanya ada salon muslimah. Nah, itu yang biasanya apa? Memperhatikan itu dipastikan muslimah, karena apa? Dia membuka auratnya, ya kan, apalagi sampai ada spa-spanya dan seterusnya kan gitu ya. Nah, itu juga dipastikan yang masuk ke situ adalah memang wanita muslimah ya. Tidak kemudian menampakkan aurat itu di depan wanita-wanita non muslim ya. Nah, lalu bagaimana kalau di depan ar-rijalul maharim, di depan laki-laki yang mahram, yang mana auratnya itu bagi perempuan, ma baina surrati war rukbah, antara pusar dan rukbah ya, itu yang menjadi aurat. Ai fa yajuzlah an tubdi sa'ir atrafi jismi amamahum, maka boleh bagi wanita untuk menampakkan, maksudnya ya tidak ditutupi, itu masih boleh ya. Baik sa'ir atrafi jismi amamahum, artinya selain tadi antara pusar dan lutut ya, di depan mereka. Bisyarat amnil fitnah, syaratnya harus aman dari fitnah. Wa illa fala yajuzu dzalik. Nah, kalau tidak aman dari fitnah maka tidak diperbolehkan. Nah, ini tentang batasan-batasan ini memang ada beberapa pandangan ya. Ini saya sampaikan pandangan ulama Syafi'i ya, dalam hal memandang aurat ya. Ini misalnya antum ya, seorang bapak punya anak perempuan ya. Nah, itu yang mana yang menjadi aurat? Nah, di sini kan berarti ar-rijalul maharim, di sini berarti auratnya perempuan-perempuan itu apa? Antara surah ya dan rukbah. Tapi itu syaratnya harus apa? Harus amnul fitnah. Tapi kalau tidak aman dari fitnah, ya kan, apalagi fitnah akhir zaman ya, saat ini macam-macam ya fitnahnya itu, maka tentu kita harus hindari dan itu tidak diperbolehkan. Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna. Allah mengatakan, dan tidaklah mereka perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasan-perhiasannya ya, illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suami mereka, aw abaihinna, atau ayah-ayah mereka ya, aw bani akhwatihinna, atau anak-anak saudara perempuan mereka, jadi ponakan-ponakan, aw nisaihinna ya, artinya aw bani akhwatihinna aw nisaihinna ya, atau wanita-wanita mereka, aw bani akhwatihinna aw nisaihinna. Nah, jadi di sini ditafsirkan zina atau perhiasan itu apa? Menurut para ulama, ditafsirkan zina itu adalah tempat antara atau posisi antara lutut dengan sampai pusar, itu zina ya, menurut para ulama ya kan. Nah, jadi auratnya yang boleh nampak itu di depan suami sama dengan di depan ayah kandungnya ya. Nah, tentu sekali lagi syaratnya, terutama kalau ayah kandung ya, kalau di depan suami ya kan boleh digauli ya kan. Nah, kalau ayah kandung kan tentu tidak boleh, walaupun boleh nampak auratnya ya, walaupun di sini sama kan, aurat yang boleh nampak di depan suami dan juga depan ayah kandung ya. Tapi tentu syaratnya harus amnul fitnah ya, aman dari fitnah ya, fitnah. Kalau terhadap laki-laki yang asing ya semuanya adalah aurat ya, semuanya adalah aurat. Fala yuzlah an tuntukshaf syai'an min badani amamahu li'udrin. Nah, ini
pendapatnya mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i itu justru semua aurat, ya kan? Semuanya aurat, termasuk berarti adalah muka dan telapak tangan, ya, terhadap laki-laki yang asing, ya kan? Di luar sholat, di luar sholat. Nah, ya. Nah maka ya sebagian yang bermadzhab Syafi'i itu menutup juga mukanya, artinya bercadar, ya, bercadar. Tapi jumhurul ulama kan tidak demikian, ya, yaitu pendapat, ya. Tapi di Indonesia walaupun bermadzhab Syafi'i, ya, kupingnya kelihatan. Tidak memilih pendapat itu, tapi memilih, ada sebagian ulama Syafi'i juga mengatakan auratnya selain sama, ya, dengan aurat sholat, yaitu selain muka dan dua telapak. Ala kulli hal itu adalah khilafun bainal ulama, ya. Kita boleh pakai pendapat yang mana saja asalkan kita punya dalilnya, ya, dan kita mengikuti para ulama dalam hal menentukan dalil yang mana yang kira-kira yang rajih atau yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup yang ada pertanyaannya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.